Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Ya, Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. ya. Selamat siang, Ibu. Ya, untuk hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya dalam mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti ya. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, walaupun masih dalam situasi pandemi. Ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Nah, untuk hari ini Ibu share materinya. Sudah terlihat? PowerPoint ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat PowerPoint-nya, Ibu? Sudah ya? Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, ya, mari kita ucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya. Om Sang Yang Widi, semoga atas perkenan tiada satu halangan bagi kami selalu pekerjaan ini dan semoga sukses atas kehendak-Mu. Oke. Nah, kita tadi sudah berdoa ya. Ingat untuk anak-anak semuanya, kita sebelum mulai suatu kegiatan atau melakukan apapun ya, haruslah kita melakukan berdoa terlebih dahulu ya, karena dengan berdoa, dengan mengucapkan mantra ya, pikiran kita itu yang negatif menjadi positif dan pikiran kita lebih tenang, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, Ibu di sini ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas, seperti itu. Ya. Gambar yang pertama, yang ini gambar apa? Coba dijawab. Gambar apa? Di-mute mikrofonnya, di-unmute. Gambar apa? Gambar yang ini? Gambar sesajen, Bu. Ya, sesajen atau Banten. Pecaruan. Ya, Banten pecaruan. Yaitu alat untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan ya. Misalnya, kalian melakukan pecaruan. Pasti ada tujuannya ya, pasti itu. Misalnya di rumah ingin melakukan pecaruan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah, menetralisir lingkungan sekitar rumah dari aura-aura yang negatif, seperti itu. Selanjutnya gambar yang kedua, yang di bawah. Ini gambar tentang apa? Gambar tentang, ya, gambar ini
Rama dan Laksmana memuja Dewa Siwa, ya benar sekali, memuja Dewa Siwa melalui perwujudannya yaitu lingga, ya, patung atau arca seperti itu. Ya, ini adalah simbol juga. Simbol dari Dewa Siwa. Ya, benar. Nah, mengapa Ibu memberikan gambaran seperti ini? Karena kita akan membahas yaitu materi selanjutnya yaitu tantra, yantra, dan mantra. Ya, silakan dibuka buku paketnya dan buku LKS-nya ya. Itu halaman 145. Buku paket ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, siswa dapat yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan menjelaskan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan damai dengan menjelaskan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Selanjutnya, yang nomor 3, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan ajaran tantra, yantra, dan mantra. Dan nomor 4, menunjukkan bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra. Ya, pengertian tantra, yantra, dan mantra. Ya, yang pertama pengertian tantra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantra atau yang sering disebut tantrisme adalah ajaran dalam agama Hindu dengan mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. Dari Ya. yaitu pemujaan kepada ibu semesta. Dalam proses Nah, tantra adalah bagian dari sakti, yaitu pemujaan kepada ibu semesta. Ya, dalam proses pemujaannya, para pemuja sekte tersebut menggunakan mantra dan yantra dan juga tantra, yoga, dan puja, serta melibatkan kekuatan alam semesta dalam membangkitkan kekuatan kundalini. Ya. Selanjutnya, yantra. Pengertian yantra ya adalah bentuk atau niasa atau simbol ya pengganti yang sebenarnya ya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lainnya. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Jadi, dalam yantra itu yantra itu kan simbol, pengganti yang sebenarnya. Sebenarnya di sini yang dimaksud apa? Yaitu sudah jelas adalah ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Nah, manusia mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widi Wasa dengan misalnya
Tadi sudah Ibu perlihatkan Banten. Ya, di awal tadi Banten. Terus di sini Ibu perlihatkan gambar yaitu ini adalah gambar dari Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Siapa di sini pernah atau sekarang mungkin di kamar, di tempat suci, atau di merajan, itu menempelkan foto atau gambar dewa-dewa atau dewi? Pasti ada, ya, sebagai salah satu simbol perwujudan ide sang dewasa. Terus di sini Ibu perlihatkan gambar pura, ya, pura dengan adanya arca, patung, gedong-gedong suci, itu adalah simbol, ya. Nah, ada lagi simbol seperti warna. Nah, warna contohnya misalnya, coba kalian pejamkan mata. Coba semuanya pejamkan mata. Dipejamkan mata, sekarang konsentrasikan diri. Apakah terlihat ada warna pada saat kalian memejamkan mata? Ada enggak terlihat sekelibat atau jelas sekali warna pada saat kalian memejamkan mata? Kalau kalian berkonsentrasi, pasti ada. Bisa warna kuning, warna merah, ya, coklat, seperti itu bisa. Pasti ada. Nah, sekarang coba kalian pusatkan pikiran kalian di tengah-tengah alis. Di tengah-tengah alis. Ya, di sini ya. Pada saat kalian memejamkan mata, pusatkan pikiran kalian di tengah-tengah alis. Bisa itu. Atau kalian pada saat trisanya, sembahyang, memusatkan pikiran kalian melihat ujung hidung. Ya, pasti pernah kalian melakukan itu. Ya. Nah, itu salah satu cara kalian mengonsentrasikan diri dengan menggunakan simbol atau pengganti yang sebenarnya. Itu ya. Nah, selanjutnya mantra. Nah, secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Ya. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil atau datang, ya, atau amantrana. Jadi melalui mantra kita dapat itu berarti memanggil, ya, melalui mantra itu ada memanggil. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumus gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau untuk memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi. Tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Nah, Ibu sudah yakin dan sudah pasti ini kalian pasti pernah, ya, pernah ketika kalian menginginkan sesuatu atau dalam suatu keadaan yang menurut kalian tidak menyenangkan, pasti kalian mengucapkan mantra. Misalnya sakit, ya, besok ada kegiatan, misalnya apa? Misal kalau melali nih ajak timpal. Cek gelam jani, telah pesu mantra. Aduh betara masih gelam memang dipanggidang tiang melali. Nah, itu kan sudah mengucapkan doa. Karena menginginkan sesuatu, keinginan duniawi. Sama. Antum taro pangidang, panglah ibu pes pangidang meliang epun. Nah, itu sama. Tapi ibu ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah mengucapkan mantra
atau doa pada saat kalian merasa bahagia atau senang. Berterima kasih kepada Tuhan karena kalian sudah merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pernah nggak? Pernah enggak? Menurut Ibu kebanyakan lupa. Jarang. Tidak semua. Bahkan enggak pernah menurut Ibu. Ketika kalian merasakan kebahagiaan luar biasa, kalian lupa akan yang namanya mengucapkan terima kasih kepada yang namanya mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Terus kalian pasti Ibu rasa kalian pernah enggak ketika kalian berdoa atau sembahyang ya di Merajan setiap hari ya, kalian kan berdoa di Merajan. Pernah enggak kalian berdoa terlebih dahulu mengucapkan rasa terima kasih ke hadapan Tuhan? Apa langsung mengucapkan apa keinginan kalian? Pernah enggak? Pasti lupa ya. Nah, Ibu ingin di sini rubah pemikiran kalian ya, agar pada setiap kalian melakukan doa atau sembah, jangan pernah lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih terlebih dahulu terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ya, setidaknya mengucapkan rasa terima kasih karena atas beliaulah kita masih hidup di dunia ini dengan keadaan sehat, dengan kehidupan yang berkecukupan, atau kalian mengucapkan rasa terima kasih karena sudah apa yang kalian inginkan di hidup ini tercapai. Ya, seperti itu. Sekarang rubah pemikiran kalian. Setiap kalian sembahyang di Merajan, ya, ucapkan rasa terima kasih terlebih dahulu dengan kata-kata sendiri, dengan doa atau mantra sendiri terlebih dahulu. Ya. Baru boleh kalian meminta apa yang ingin kalian pinta dari beliau, seperti itu. Ya, jangan kalian hanya bisa meminta saja, terus meminta saja tanpa pernah yang namanya mengucapkan rasa terima kasih. Seperti itu. Ya. Nah, lanjut. Mantra adalah bentuk nyasa atau simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadi mantra adalah simbol juga. Sama dengan yantra ya. Nah, di sini sudah Ibu berikan contoh. Nah, ini doa sehari-hari nih sebenarnya ya. Om Bur Buah Swah Tat Sawiturwarinyam Bargo Dewasya Dimahi Dyoyo Na Prachodayat. Ya. Ingat, dalam pengucapan mantra ya, kalian tidak boleh salah mengucapkan mantra. Karena ketika kalian salah mengucapkan mantra sama dengan kalian mantra itu tidak tersampaikan kepada beliau. Makanya kalau misalnya nggak belajar daring nih, Ibu udah ancang-ancang, pasti Ibu suruh kalian untuk puja Trisanya. Apakah sudah benar pengucapan puja Trisanya kalian atau belum? Walaupun itu adalah doa dari SD sudah kalian pelajari sampai sekarang SMA. Apakah sudah benar pengucapannya? Pangsing pocol biar nggak percuma. Dari dulu sampai sekarang kalian melakukan puja Trisanya tetapi pengucapannya salah. Ya. Jadi ternyata apa? Ternyata dari dulu sampai sekarang kalian melakukan puja Trisanya, berarti itu doa kalian tidak tersampaikan ketika pengucapan mantranya salah, seperti itu. Ya, ingat sekali lagi pengucapan mantra itu harus benar. Ya, tidak boleh salah, seperti itu. Nah, sudah itu pengertian tantra, yantra, dan mantra. Selanjutnya, menunjukkan bentuk-bentuk tantra, yantra, dan
mantra. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu mau bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah paham pengertian tantra, yantra, dan mantra? Sudah? Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah dicatat? Sudah dibaca di buku paket juga pengertian tantra, mantra, dan yantra. Selanjutnya kita akan membahas menunjukkan bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra. Bentuk-bentuk tantra secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra, ya, yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada di ini ya. Jadi di sini Ibu menunjukkan gambar saktinya dewa siapa? Nih, Siwa. Ini perwujudan dalam pikiran orang agama Hindu ya, atau orang Bali, seperti ini perwujudan beliau itu. Nah, ini menunjukkan saktinya Dewa Siwa. Kenapa Ibu menunjukkan saktinya Dewa Siwa di sini? Karena ajaran Tantra ya itu sangat terkait dengan saktinya dewa, terutama Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Ya, atau di Bali Dewi Durga ya. Dibuktikannya ya, banyak sekali sastra memuat percakapan yang terjadi antara Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Yang isinya apa? Bahwa di sana mengenai kebenaran, ya, kekuatan, dan kesadaran. Ingat, pemikiran kalian pada ajaran Tantra ini bukanlah ajaran yang bersifat ke kiri, artinya buruk, tidak baik, bukan seperti itu. Ya, orang-orang yang mempelajari Tantra lebih mengkhusus, ya, orang-orang yang mempelajari Tantra lebih mengkhusus, ya, beliau yang mengajari Tantra, belajar tentang Tantra, hanya ingin, ya, memiliki sedikit kesaktian dari Dewi Parwati atau Dewi Durga. Ya, dengan sudah pasti dengan tujuan yaitu kebenaran. Ya, karena Dewi Durga turun ke bumi itu adalah tugasnya apa? Tugas Dewi Durga turun ke bumi adalah untuk menyelamatkan moral manusia, ya, moral manusia dari moral yang tidak baik atau moral yang buruk. Menjadi moral yang baik, seperti itu. Tugas Dewi Durga turun ke bumi. Bukan hal-hal yang buruk. Jangan berpikiran seperti itu lagi. Ya, lu hilangkan pemikiran tentang Tantra itu adalah ajaran yang bersifat kekirian atau buruk. Ya. Selanjutnya Ibu di sini memperlihatkan gambar Tantra Bhairava. Ini gambarnya agak sedikit erotis ya. Agak sedikit erotis karena memang ajaran Tantra di sini prakteknya memuat gambaran-gambaran yang sedikit erotis. Ya, di sana diperlihatkan patung-patung atau simbol-simbol yang gambar bentuknya sedikit erotis. Di mana gambar Tantra Bhairava ini adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha
ya aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Itu ada 2 aliran di sana. Selanjutnya bentuk-bentuk yantra. Ya. Di dalam pemujaan, yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Ya. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik. Ya. Atau segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik kalau Ibu contohkan. Siapa yang pernah di sini? Yang perempuan nih mungkin. Ngai kituk-kituk apa ya? Bentuknya kan segitiga ya. Ya. Itu pasti segitiganya terbalik kalau kita sedang membuat persembahan dari kituk-kituk, itu buatnya pasti dengan bentuk segitiga terbalik. Jangan ujungnya dihadapin ke depan, tapi ujungnya di belakang seperti segitiga terbalik, itu baru benar penempatannya. Ya. Nah, selanjutnya garis lurus, warna. Nah, tadi sudah kita latihan memejamkan mata, ada warna dalam pikiran kita. Yantra tersebut dipergunakan untuk melambangkan para dewa seperti Siwa, Wisnu, Ganesha, dan yang lainnya, termasuk saktinya juga. Ya. Nah, di sini Ibu pertama contohkan yaitu gambar lambang dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ya. Ini perlambang dari beliau. Seperti itu. Yang kedua Banten, ini gambar Banten Mecaru tadi sudah. Yang ketiga Sri Cakra atau Cakra Kurma, silakan dilihat di buku paket, dibaca di buku paket. Ya, Ibu tidak ingin menjelaskan secara detail karena di buku paket sudah ada. Selanjutnya Lingga Yoni, ya Lingga Yoni ada salah satu bentuk ya simbol untuk memuja Siwa di sana. Purusa dan Pradana ya di sana ya, Lingga Yoni. Selanjutnya bentuk-bentuk mantra. Ya. Nah, kata mantra berarti bentuk pikiran. Seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra, itu dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra itu. Artinya, apa yang digambarkan di dalam mantra, kalian bisa menerapkannya, merealisasikannya. Ya, seperti itu. Misalnya contoh, ini, Pancasembah, ya. Kalian kan sudah sering melakukan yang namanya Pancasembah. Ya, pada saat sembahyang di Perajan, setelah Trisanya, silakan melakukan yang namanya Pancasembah. Yang pertama di sini. Ya. Sembah tanpa sarana. Artinya kosong. Dari kita artinya kosong di sana artinya tidak tahu, kosong pikirannya, ya, tidak tahu apa-apa, ya, makanya namanya sembah tanpa sarana, kosong, ya. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Artinya, oh Sang Hyang Widi, Atma atau jiwa dan kebenaran, bersihkanlah diri hamba. Ya, pembersihan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya
Sembahyang kedua, Kramani sembahyang kedua dengan sekar putih atau peta ya, warna putih. Om Aditya Sia Param Jyoti Rakta Tejo Nama Stute Sweta Pangkaja Madhyasta Baskaraya Namo Stute. Yang artinya, oh Sang Yang Widi, sinar yang surya yang maha hebat, engkau bersinar merah, hamba memujamu. Yang surya yang berstana di tengah-tengah teratai putih. Hamba memujamu yang menciptakan sinar matahari berkilau. Artinya di sini kita memuja Sang Yang Surya ya. Sembahyang ketiga yaitu dengan kuangen atau sekar kangkat atau bermacam-macam warna bunga artinya ya. Om Nama Dewa Adisthanaya Sarva Vyapi Vaisiwaya Padma Sana Eka Pratisthaya Ardhanareswarya Namo Nama Swaha. Artinya, oh Sang Yang Widi yang bersemayam pada tempat yang luhur, kepada Yang Siwa yang berada di mana-mana, kepada Dewata yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai di suatu tempat, kepada Ardhanareswari hamba memujamu. Jadi di sana kita melakukan sembah puja terhadap Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana, kepada para dewata yang bersemayam di bunga teratai, dan kepada Ardhanareswari, ya, artinya kalian memuja beliau. Itu artinya. Sembahyang keempat, dengan kuangen atau sekar kangkat juga. Om Anugraha Manoharam Dewa Data Nugrahakam Archana Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasidi Yajna Nirmalatmaka Laksmi Sidirca Dirgahayu Nerwigna Sukha Sar Widisca. Yang artinya, oh Sang Yang Widi, pemberi anugerah, anugerah pemberi dewata, puja dari segala pujaan, hamba memujamu sebagai pemberi segala anugerah, kemahasidian dari para dewa dan dewi berwujud yajna suci, kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, kegembiraan, dan kemajuan rohani dan jasmani. Jadi, kita memuja pemberian anugerah, ya, anugerah para dewa. Ya, kebahagiaan, kesempurnaan, panjang umur, bebas dari rintangan, itu adalah anugerah dari beliau yang kita harus terima. Seperti itu. Selanjutnya, Kramani sembahyang terakhir, tanpa sarana. Ya. Kosong. Om Dewa Suksama Parama Cintya Ya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Ya. Yang artinya
yang artinya, "Oh Sang Yang Widi, hamba memujamu, yang tidak terpikirkan, semoga damai, damai, damai selalu." Ya. Jadi, pemujaan terhadap ide Sang Yang Widi Wasa melalui mantra agar kalian realisasikan, lakukan, terapkan, seperti itu. Sama artinya, ketika kalian melakukan doa, permohonan kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa, ya, itu kalian pasti sudah tahu apa tujuan kalian berdoa, apa tujuan kalian melakukan sembah tersebut. Ya, dengan melakukan sembah tersebut, kalian pasti ingin merealisasikan dengan ingin melakukannya. Misalnya, kalian pergi ke sekolah. Kalian melakukan pemujaan perlindungan diri agar selamat di jalan. Om Triambakam Yajamahe Sugandir Pustiwardanam Urwa Rukam Iwabandanam Mertior Maksiam Mumertat. Jadi kalian di sana menginginkan agar kalian terlindungi diri kalian dalam perjalanan agar sampai di sekolah dengan selamat, seperti itu. Jadi apa tujuan kalian melakukan doa tersebut? Untuk merealisasikan apa keinginan kalian, seperti itu, ya. Nah, sekian pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas yang namanya pengertian tantra, yantra, dan mantra, serta bentuk-bentuk dari tantra, yantra, dan mantra. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Raise hand boleh. Yang raise hand Yulias Tuti. Silakan. Yulias Tuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Saya ini dari kelas 12 AP6, absen 34, mau bertanya. Kan Ibu menjelaskan 12 AP6. absen 34. Ya, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai mantra-mantra sembahyang itu. Untuk doa kita setelah mantra itu, boleh kita hanya mengucapkan mantra itu atau lagi kita harus mengucapkan doa-doa yang ingin kita sampaikan itu? Ya. Ibu jawab dulu pertanyaan Yulias Tuti ya. Nah, pertanyaannya setelah mengucapkan mantra atau doa, apakah boleh kita mengucapkan doa-doa setelah mantra itu apa yang kita inginkan? Seperti itu ya Yulias Tuti ya? Ya, atau cukup dengan mantra itu saja? Ya. Nah, ketika kita misalnya pencesembah gitu ya, misal contohnya. Pencesembah kan kalian mengucapkan mantra-mantra dari pencesembah. Ya, di sana sudah tertuai mantra dan arti dari mantra tersebut. Tetapi ketika kalian menginginkan sesuatu, ya, di dunia ini sudah pasti seseorang, agama Hindu khususnya, seseorang yang menginginkan sesuatu, ya, itu pasti meyakini dengan berdoa salah satu jalan kita agar meraih sesuatu tersebut. Nah, doa itu, mantra dan doa ya, itu mengantarkan kita atas apa yang segala kita inginkan.
Jadi setelah pengucapan mantra, boleh kalian mengucapkan doa ya dengan pengucapan lafalan kalian, entah bahasa Bali, entah bahasa Indonesia, ya, bukan dengan mantra, tapi dengan bahasa kalian. Itu silakan. Apa yang ingin kalian inginkan ke hadapan Tuhan. Bahkan Ibu katakan itu lebih bagus. Ya, karena apa yang kalian inginkan tersampaikan secara langsung dengan baik dan benar. Ya, karena dengan misalnya dengan mantra, tapi mantra itu salah, kan doa kalian tidak tersampaikan karena pengucapan mantra itu salah, sama saja. Tapi ketika kalian sudah hafal dengan mantra tersebut, sudah hafal pancasembah, sudah hafal arti pancasembah, kalian tahu apa doa yang kalian ucapkan tersebut, tetapi tidak hafal, pengucapannya salah, pengertiannya, artinya tak tahu, kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan di sana. Tetapi ketika kalian melakukan sembah, puja, ya, kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa dengan perasaan, kata-kata sendiri, bahasa sendiri, dengan niat yang sangat dalam, ya, itu pasti akan tersampaikan dengan baik dan benar. Sudah pasti itu pasti dengan benar. Sesuai apa yang kalian inginkan. Boleh ya, Lia Stuti? Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada? Raise hand boleh. Langsung juga boleh. Di mute saja. Ada? Ada, Bu, saya. Ya, ini Kadek Lia Anggreni. Ya, Lia. Iya. Nomor? Saya Nika Deli Anggreni dari kelas 12 AP1 nomor absen 20. Ya, silakan Lia. Tadi kan dijelaskan, saya mau bertanya sedikit, seperti apa itu pembangkitan kundalini? Apakah sama itu, Bu, seperti yoga? Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali untuk Lia Anggreni ya. Iya. Ibu jelaskan ya. Apa itu pembangkitan kundalini ya? Nah, setiap orang itu memiliki energi kundalini tersendiri ya, yang sangat besar energinya. Untuk membangkitkan, menerima dan menggunakannya ya, diperlukan konsentrasi tinggi untuk kesiapan tubuh ya. Kesiapan pikiran dan kesiapan emosi jiwa kita. Ya, tanpa pengendalian yang baik, ya, tanpa pengendalian yang baik, tak hanya sulit diperoleh. Energi kundalini justru berbahaya jika tidak diterima dengan sempurna. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kundalini tersebut, energi yang ada dalam diri kita, itu menjadi berbahaya dalam diri kita. Ya. Sebenarnya meditasi kundalini itu merupakan bagian dari aktivitas yoga juga ya, merupakan bagian dari aktivitas yoga. Karena dasarnya sebelum kita melakukan yang namanya mulai pembangkitan kundalini, kita harus melakukan yang namanya meditasi, latihan yoga, meditasi secara terus-menerus, secara intens ya. Nah, jadi dengan teknik pernapasan seperti pada yoga ya, itu pranayama contohnya. Terus energi kundalini itu dialirkan untuk keseimbangan sistem tubuh. Termasuk syaraf. Terus serta pencernaan juga. Jadi dengan aliran energi yang lancar nih aliran energinya. Sistem tubuh bekerja efisien sehingga pikiran menjadi damai. Jadi itu kita harus latihan secara intens dulu. Cara untuk membangkitkan kundalini. Jadi secara langsung kita bisa
untuk membangkitkan kundalini tersebut. Nah, dalam pembangkitan kundalini ini biasanya aliran tantra itu pasti secara tidak langsung harus mempelajari yang namanya pembangkitan kundalini. Seperti itu, Lia. Sudah? Ya, sudah. Ya, terima kasih untuk Lia. Iya. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, Ibu ingin bertanya. Ada kalian ya? Pertanyaan Ibu, apakah kalian itu sudah pernah mempraktekkan tantra, yantra, dan mantra? Apakah kalian sudah pernah mempraktekkan tantra, yantra, dan mantra? Ayo, sudah pernah apa belum? Mempraktekkan tantra, atau yantra, atau mantra? Silakan dijawab. Raise hand, boleh? Apakah sudah pernah? Siapa yang mau jawab? Silakan. Di-unmute atau raise hand saja. Kan tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian tantra, mantra, dan yantra. Apakah kalian sudah pernah mempraktekkan tantra, yantra, dan mantra? Coba Ibu tanya, pernah nggak kalian sembahyang? Pernah. Ya. Pernah nggak kalian yang namanya melakukan persembahyangan di pura dalam dengan membawa yang namanya mengaturkan sesajen dengan membawa banten? Pernah? Pernah? Coba di unmute biar kedengaran suaranya. Kita diskusi di unmute saja. Pernah enggak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, jadi secara tidak langsung ya, kalian itu sudah mempraktekkan yang namanya ajaran tantra, mantra, dan yantra. Ya. Ajaran tantranya, kalian melakukan sembah bakti di pura dalam dengan memuja saktinya Dewa Siwa, yaitu Dewi Durga. Ya kan? Walaupun secara tidak langsung kalian sebenarnya di sana memuja saktinya hanya ingin yang namanya keselamatan diri, keselamatan batin, keselamatan dunia, seperti itu. Ya, itu udah termasuk ajaran tantra. Terus membawa sarana banten, itu kan simbol, ya, simbol persembahan, ya, ke hadapan beliau pengganti. Sebenarnya dengan tujuan, simbol ini dengan tujuan apa? Kita menginginkan sesuatu, yaitu ke pura bersembahyang dengan tujuan untuk sembahyang, untuk meminta keselamatan, seperti itu. Itu tujuannya, untuk meminta keselamatan. Selanjutnya, mantra dengan pengucapan doa-doa. Kalian sudah jelas mempraktekkan yang namanya mantra. Jadi ketiganya kalian sudah mempraktekkan. Ajaran tantra sudah, ajaran yantra juga sudah, ajaran mantra juga sudah. Ya, secara tidak langsung kalian sudah mempraktekkan ketiga ajaran tersebut. Itu contoh mudahnya. Ya, bukan artinya saya enggak pernah mempraktekkan ajaran tantra. Masa saya ingin memiliki kesaktian dari Dewi Durga, seperti itu. Bukan harus seperti itu, ya. Sudah?
Nah, seperti biasa, di akhir pelajaran, ya, Ibu sudah upload tugas di e-learning dan ada videonya juga ya. Silakan di sana dibuka tugasnya, tugas uraian, ya, itu dikerjakan di e-learning dengan baik. Oke. Dan untuk pembelajaran kita, ya, di akhir pembelajaran seperti biasa, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tadi dari pengertian mantra, tantra, yantra, dan bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulan, pengertian Tantra adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan kekuatan gaib. Pengertian yantra adalah bentuk nyasa simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, pengertian mantra adalah bentuk nyasa simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan ya oleh manusia mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa dalam bentuk mantra. Yang terakhir, bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk kalian ya, guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada ini. Nah, itu kesimpulannya ya. Untuk yang tadi sudah menjawab pertanyaan Ibu, sudah bertanya juga, Ibu sudah catat nomornya dan Ibu di sana akan berikan nilai sesuai dengan keaktifan kalian di sini ya. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerima pelajaran Ibu dengan baik. Jaga diri kalian, semoga dalam tetap keadaan kalian itu sehat. Ya. Dan akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.